Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron membahas penguatan alutsista, khususnya jet tempur Dassault Rafale dari Dassault Aviation. Dalam pembahasan itu, muncul harapan agar Indonesia menambah lagi 18 unit Rafale yang menandakan Indonesia semakin serius memperkuat kekuatan udara dan menjalin kerjasama strategis dengan Prancis. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron pada 14 April 2026 di Istana Elysee bukan sekedar diplomasi biasa. Di balik jabat tangan dan senyum formal, keduanya secara resmi membahas penguatan kerjasama pertahanan, termasuk potensi penambahan jet tempur Dassault Rafale untuk Indonesia. Jadi, pertemuan ini memang bukan pertemuan biasa, ini bagian dari langkah besar Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara. Dalam diskusi tersebut, kedua pemimpin sepakat membahas kerjasama luas, mulai dari energi sampai industri pertahanan. Tapi yang paling menarik perhatian, tentu saja, rencana tambahan pembelian jet tempur Dassault Rafale. Nah, disinilah mulai seru. Indonesia sebelumnya sudah memesan 42 unit Rafale. Ini bukan angka kecil. Itu sudah termasuk salah satu pembelian terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bahkan beberapa unit pertama sudah mulai dikirim dan masuk ke armada TNI AU tahun 2026. Tapi ternyata itu belum cukup. Dalam pembicaraan terbaru, pihak Prancis, khususnya perusahaan Dassault Aviation, berharap Indonesia menambah lagi sekitar 18 unit. Jadi, kalau ditotal, bisa tembus sekitar 60 jet tempur. Sekarang bayangkan ini seperti beli motor. Kalau orang biasa beli satu motor saja sudah mikir cicilan, ini Indonesia lagi ngobrol nambah belasan jet tempur, yang satu unitnya bisa bikin dompet langsung minta cuti panjang. Kenapa Indonesia tertarik nambah? Jawabannya sederhana, tapi serius. Kebutuhan. Kawasan Indo-Pasifik sekarang bukan lagi kawasan yang santai-santai. Banyak dinamika geopolitik, ketegangan wilayah, dan perlombaan teknologi militer. Indonesia butuh kekuatan udara yang bukan cuma cukup, tapi juga modern, cepat, dan siap menghadapi berbagai skenario. Dan Rafale ini bukan pesawat biasa. Dia itu ibarat multi-talenta di udara, bisa untuk serangan darat, udara, bahkan misi nuklir kalau dipakai negara tertentu. Dalam dunia militer, ini disebut jet multi-role, jadi satu pesawat bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus. Ibaratnya kalau di tongkrongan, dia itu tipe orang yang bisa jadi ketua, bendahara, sekaligus MC, dan tetap kelihatan santai. Makanya wajar kalau Indonesia melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Selain beli pesawat, kerjasama ini juga menyentuh industri pertahanan. Artinya, bukan cuma beli jadi, tapi ada potensi transfer teknologi, pelatihan, bahkan pengembangan bersama ke depan. Jadi bukan cuma beli barang, tapi juga belajar bikin. Di sisi lain, langkah ini juga punya pesan politik yang cukup kuat. Dengan mendekat ke Prancis, Indonesia menunjukkan bahwa strategi pertahanannya tidak bergantung pada satu negara saja. Kita lihat sebelumnya Indonesia juga menjejaki kerjasama dengan berbagai negara lain, dari Amerika, Turki, sampai Cina. Jadi ini seperti strategi, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Cerdas? Jelas. Karena dalam dunia geopolitik, fleksibilitas itu penting. Hari ini teman, besok bisa jadi kompetitor, Gris. Jadi lebih aman punya banyak opsi. Nah, di tengah pembicaraan serius itu, ada satu hal yang menarik untuk dibayangkan. Di satu sisi, ini soal miliaran dolar, teknologi tinggi, dan strategi nasional. Di sisi lain, tetap saja ini dua orang yang duduk ngobrol, mungkin sambil minum kopi, membahas sesuatu yang kalau salah hitung sedikit saja, efeknya bisa sampai puluhan tahun ke depan. Dan pertanyaannya sekarang mulai muncul di kepala banyak orang. Apakah Indonesia benar-benar akan menambah 18 Rafale lagi? Atau ini masih sebatas kode keras dari Prancis yang berharap kontraknya lanjut, Kalau dilihat lebih dalam lagi, situasinya sebenarnya makin menarik. Karena di balik angka 18 unit tambahan itu, ada banyak lapisan cerita yang tidak langsung terlihat,
Pertama, dari sisi Prancis, melalui Dassault Aviation, jelas ini bukan sekedar jualan biasa, Ini soal menjaga lini produksi tetap hidup, mempertahankan reputasi global, dan memastikan bahwa Dassault Rafale tetap jadi primadona di pasar internasional. Karena gini, dalam dunia jet tempur, persaingan itu bukan cuma ketat, tapi juga diam-diam mematikan, Ada Amerika dengan F-15, F-16, F-35, Rusia dengan Sukhoi, Cina dengan jet generasi barunya, semua berlomba jadi yang paling laku dan paling dipercaya. Jadi ketika Indonesia, negara besar di Asia Tenggara, sudah beli puluhan unit, itu seperti testimoni premium, Ibaratnya kalau di marketplace, ini bukan lagi review 5 bintang, Ini sudah level bestseller internasional. Makanya wajar kalau Prancis berharap Indonesia nambah lagi. Karena sekali Indonesia nambah, efeknya bisa bikin negara lain ikut melirik, Sekarang kita geser ke sisi Indonesia, Keputusan untuk menambah atau tidak, itu jelas bukan keputusan ringan, Karena ini bukan cuma soal beli pesawat, tapi juga menyangkut anggaran negara, prioritas pembangunan, dan strategi jangka panjang. Bayangkan saja, satu jet tempur itu bukan cuma mahal saat dibeli. Perawatannya, pelatihan pilot, logistik, suku cadang, semuanya itu biaya berjalan yang bisa bertahan puluhan tahun, Jadi ketika Indonesia mempertimbangkan tambahan Rafale, itu artinya juga siap dengan paket lengkapnya, Dan disinilah kecerdasannya mulai terlihat, Indonesia tidak langsung bilang ya atau tidak, tapi membuka ruang diskusi, negosiasi, dan kemungkinan kerjasama yang lebih dalam, Bisa saja nanti bukan cuma beli tambahan unit, tapi ada kesepakatan baru seperti offset industri, transfer teknologi lebih besar, bahkan peluang produksi lokal, Kalau sampai ke tahap itu, ceritanya sudah beda level, Karena Indonesia bukan lagi sekedar pembeli, tapi mulai masuk ke ekosistem industri pertahanan global, Nah, sekarang coba bayangkan skenario ke depan, Kalau Indonesia benar-benar punya sekitar 60 unit Dassault Rafale, itu artinya kekuatan udara Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan, Bukan cuma soal jumlah, tapi juga kualitas, karena Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling fleksibel dan canggih di dunia, Dan ini akan mengubah cara pandang kawasan terhadap Indonesia, Yang tadinya mungkin dianggap cukup kuat, bisa naik level jadi kekuatan yang harus diperhitungkan, Tapi di sisi lain, ada juga pertanyaan yang mulai muncul, Apakah fokus ke satu jenis jet tempur itu strategi terbaik, Atau justru Indonesia akan tetap menjaga kombinasi berbagai platform dari negara berbeda, Karena sebelumnya Indonesia juga dikenal punya pendekatan campuran, Tidak bergantung pada satu pemasok, Dan disinilah dramanya mulai terasa, Karena keputusan yang diambil hari ini bukan cuma menentukan kekuatan militer Indonesia sekarang, tapi juga arah pertahanan untuk 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan, Dan menariknya, semua ini bermula dari satu pertemuan, satu meja, dan satu obrolan serius antara Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron yang mungkin terlihat santai di permukaan, Padahal di baliknya penuh perhitungan, strategi, dan mungkin juga sedikit tawar-menawar halus khas diplomasi tingkat tinggi, Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.